hati-hati dosa yang dilakukan terhadap tetangga. Karena, tidak ada tempat di surga bagi orang yang menyakiti tetangganya. Sebagai makhluk sosial tentunya kita hidup tidak bisa sendiri, pasti memerlukan orang lain, salah satunya tetangga. Tetangga merupakan orang yang dekat rumahnya dengan kita, tak dapat dipungkiri kita bahkan akan terlebih dahulu meminta pertolongan kepada orang terdekat rumahnya daripada keluarga yang jauh. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga, jangan menyakitinya dan melakukan dosa terhadap tetangga. Lalu bagaimana menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum menyakiti tetangga? Ketika tetangga kita merasa tidak aman dan nyaman dengan yang kita lakukan terhadapnya, maka disitulah dosa kita terhadap tetangga. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya, jawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, tidak dikatakan orang yang beriman jika dia ada, membuat tetangganya ketakutan dengan segala tipu muslihat yang dilakukannya, atau apa saja yang membuat tetangganya merasa tidak nyaman. Selanjutnya, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa diriwayatkan dalam sebuah hadis yang masyhur dalam silsilah hadis Sahihah nomor 190, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah, sibuk dengan sholat malam, puasa di siang hari, selalu melakukan kebaikan dan rutin bersedekah, tapi sayangnya dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, ucap sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, tidak ada penilaian kebaikan pada wanita itu, dan dia pasti termasuk penghuni neraka. Selanjutnya dikatakan bahwa ada seorang wanita yang lain, dia cuma sholat 5 waktu saja, dan hanya bersedekah sedikit saja karena dia orang miskin, tapi dia tak pernah sakiti siapapun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia termasuk ahli syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa salah satu kenikmatan hidup selain rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ada juga disebutkan adanya tetangga yang baik. Lalu di mana tolak ukur kita baik atau buruk terhadap tetangga? Tolak ukur kebaikan atau keburukan kita terhadap tetangga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa diukur dengan bagaimana pandangan tetangga itu sendiri terhadap kita. Jika tetangga mengatakan kita baik, berarti memang baik, dan jika tetangga mengatakan kita buruk, berarti buruklah kita terhadapnya. Ketika kita melakukan keburukan terhadap tetangga, Rasulullah mengibaratkan berzina dengan 10 orang wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangganya. Saking pentingnya hubungan dengan tetangga, bahkan dosa yang kita lakukan terhadapnya bisa berlipat daripada dosa yang dilakukan kepada orang lain. Bahkan, dalam hadis lain disebutkan bahwa tidak ada tempat di surga bagi orang yang menyakiti tetangganya. Lalu bagaimana kalau kita yang menjadi orang yang disakiti oleh tetangga? Menurut Ustadz Khalid Basalamah, ketika ada tetangga yang menyakiti kita misal dengan lisannya, lebih baik ditinggalkan saja, artinya tidak diladeni, kecuali ketika mereka mengganggu semisal dengan mencuri yang dapat membahayakan, maka boleh kita melaporkannya. Hal penting bagi kita dalam menjalin hubungan dengan tetangga yaitu tidak menyakiti dengan lisan maupun perbuatan yang membuat tetangga tersakiti dan terzolimi dengan kehadiran kita.